Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan eksposisi dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Berterima kasih untuk setiap anugerah, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih oleh karena di dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan menyatakan firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami tuntunan roh-Mu. Bahkan ketika kami seolah-olah tidak menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan kami, tetapi Engkau boleh hadir melalui firman Kristus yang menyertai jiwa kami, menyertai pikiran kami, mengarahkan setiap perilaku kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena itu bukti kehadiran Kristus secara khusus dalam kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa di pagi hari Sabat ini, kiranya Tuhan kembali hadir di tengah-tengah kami, menyertai pemeliharaan Tuhan yang khusus dalam hidup kami, memberikan kepada kami firman sekali lagi untuk meneguhkan jiwa kami, berjalan mengikuti Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke depan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Matius 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-48 secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap, kemudian pada ayat 48 kita baca bersama-sama. Kita mulai. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian bersama-sama? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Matius 5 ayat 43 sampai 48 adalah bagian ke-6 dari contoh yang Yesus berikan berkaitan dengan hubungan antara hukum Taurat dengan Kristus. Dan secara khusus ini berbicara mengenai kasih kepada sesama yakni musuh. Nah, ini adalah sesuatu yang secara spesifik Yesus Kristus itu berikan kepada umat Tuhan. Mengapa? Karena di dalam konteks daripada orang Yahudi terjadi apa yang disebut dengan permusuhan kepada orang yang membenci mereka, kepada orang yang kemudian melukai atau menyakiti mereka. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu dan saya melihat bahwa Yesus Kristus mengoreksi pemikiran daripada orang Farisi, ahli Taurat dan orang Israel secara umum terkait dengan relasi mereka terhadap sesama dan khususnya relasi dengan musuh. Dalam ayat 43 Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah kalimat yang menghilangkan bagian yang penting dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada frase yang dihilangkan dan digantikan. Frase yang dihilangkan itu adalah seperti dirimu sendiri dan digantikan dengan bencilah musuhmu. Nah, di dalam konteks ini mari kita sama-sama belajar apa yang melatar belakangi tafsiran dan ajaran yang salah tersebut. Karena tafsiran dan ajaran yang salah memimpin praktik kehidupan yang juga salah terkait dengan relasi kita terhadap sesama dan khususnya musuh. Dan bagaimana Kristus itu memberikan revolusi moral berdasarkan kasih Allah di dalam relasi terhadap sesama khususnya kepada musuh. Ada sekitar 4 poin yang akan kita belajar di dalam ayat-ayat ini, dalam ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Mari kita mulai dengan prinsip yang pertama di dalam ayat yang ke-43.
Tafsiran yang salah menghasilkan cara pandang dan praktik hidup yang salah. Ini prinsipnya, saudara. Ayat 43 berbicara mengenai tafsiran yang salah menghasilkan cara pandang dan praktik hidup yang salah. Di dalam perjanjian lama tidak pernah diperintahkan bahwa kita harus membalas dendam pribadi kepada sesama yang menyakiti kita dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, yaitu menyakiti. Perjanjian lama tidak pernah memerintahkan hal ini. Mari kita baca sebentar di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Imamat 19 ayat yang ke-18, kita baca seluruh ayatnya. Kita baca sama-sama. Imamat 19:18. Mari kita baca. Dua-dua ya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kalimat itu jelas sekali. Kita dilarang untuk menuntut balas dan tidak menaruh dendam. Bahkan terhadap orang-orang yang menyakiti kita, kita dilarang untuk menyakiti sesama dengan cara yang sama, yaitu menyakiti balik mereka. Saudara, ini adalah sesuatu yang memberikan kepada saudara dan saya implikasi jelas bahwa perjanjian lama memerintahkan saudara dan saya untuk mengasihi sesama, baik itu orang yang sebangsa, baik itu perantau atau orang asing, baik itu budak ataupun penjajah. Itu adalah perintah yang ada di dalam perjanjian lama yang tersebar di dalam kitab Taurat Musa. Nah, di dalam konteks yang lebih jauh lagi, saudara dan saya bisa melihat mengenai beberapa contoh bagaimana Allah memberikan orang Israel hati untuk bisa mengasihi sesama mereka, khususnya musuh. Contoh Niniwe, saudara. Niniwe ketika mereka melakukan kejahatan yang begitu besar, bahkan orang Asyur itu menjadi penjajah daripada orang Israel, dan mereka melakukan penganiayaan yang begitu mengerikan. Penjajah yang amat kejam itu Niniwe, saudara. Dibandingkan daripada Babel, masih lebih kejam orang Niniwe. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yunus, Allah mengajarkan kepada orang Israel bagaimana mereka harus mengasihi musuh. Allah mengutus Yunus, sekalipun Yunus itu dengan kondisi marah, dipaksa Tuhan untuk pergi. Dan kita tahu bahwa Allah berkehendak untuk mengampuni dan menyelamatkan bangsa Niniwe dari rajanya sampai kepada ternak-ternaknya. Ini memberikan kepada kita satu contoh yang praktis sekali di dalam perjanjian lama, bahwa perjanjian lama memberikan suatu argumentasi yang kokoh, suatu fondasi yang valid bagi kasih kepada sesama dan terutama kepada musuh. Contoh yang lain, surat Yeremia kepada orang-orang buangan di tanah Babel. Pada Yeremia pasal 27 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Tempat di mana mereka dianiaya, mereka disiksa, betul mereka dibuang karena dosa-dosa mereka. Tapi kita ingat bahwa ada orang benar, ada orang percaya yang juga dibuang ke tanah pembuangan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yehezkiel. Mereka adalah orang-orang benar, tetapi mereka turut dibuang ke tanah Babel. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang dibuang itu untuk apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Aku yang buang kamu. Usahakanlah kota itu sejahtera. Berdoalah bagi kota itu, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Dengan demikian argumentasi perjanjian lama begitu kokoh. Bagi apa? Bagi kasih kepada sesama dan kasih kepada musuh. Saudara, ini adalah sesuatu yang valid sekali. Tetapi bagaimanakah terjadinya penyimpangan tafsiran? Penyimpangan tafsiran yang terjadi pada para pemuka agama Yahudi, yakni ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, perjanjian lama itu kompleks berbicara mengenai aspek musuh. Kalau kita bandingkan di dalam beberapa teks, misalnya Keluaran 34 ayat 12, Ulangan 7 ayat 2 dan 23 ayat yang ke-6, di situ dicatat mengenai suatu posisi yang tegas antara orang Israel terhadap musuh. Mereka harus benar-benar memisahkan diri mereka daripada musuh. Dan musuh dalam hal ini adalah orang-orang yang membenci Allah, orang-orang yang membenci kebenaran, orang-orang yang tidak mau taat kepada kebenaran. Maka mereka harus memiliki posisi yang tegas kepada musuh-musuh tersebut. Kemudian kalau kita membaca lagi dalam Mazmur
Mazmur itu juga berbicara mengenai bagaimana kita membenci orang yang membenci Allah. Membenci orang yang membenci Allah. Nah, kata-kata yang ada dalam Mazmur, misalnya saudara lihat di dalam Mazmur 139 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita baca sebentar teks ini. Kalau kita lihat kok kesannya ada semacam perintah untuk membenci musuh. Mazmur 139 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Masakan aku, pemazmur, tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Kalimat ini begitu clear sekali, maka di dalam penafsiran daripada orang-orang pemuka agama Yahudi, semacam mereka melihat ada dua macam perintah di dalam PL, yaitu yang pertama tadi saya katakan mengenai kasih kepada sesama, menolong musuh yang membutuhkan pertolongan, bahkan berbuat baik kepada musuh. Tapi di pihak lain ada perintah untuk kemudian bersikap tegas kepada musuh, membenci orang yang membenci Allah. Lalu apa yang dilakukan? Para pengajar Taurat itu memberikan ringkasan ajaran perjanjian lama dengan memberikan ringkasan seperti di dalam ayat 43 tadi yang Tuhan Yesus itu sampaikan kepada para murid, saudara ya. Itu bukan kalimat perjanjian lama, tetapi itu adalah kalimat ringkasan daripada tafsiran orang-orang pemuka agama Yahudi, yaitu pengajar Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat 43 di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman. Siapa yang berfirman? Siapa yang katakan ini, saudara? Kamu telah mendengar. Siapa yang bilang? Mereka adalah para pengajar Taurat. Kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah kesimpulan atau ringkasan dari pengertian mereka terhadap firman. Saudara, apa yang merupakan implikasi ketika kita mempelajari hal tersebut? Kadang-kadang saudara dan saya waktu baca Alkitab, kita terjebak kepada cara pandang atau cara tafsir yang seperti dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika saudara menemukan kok terlihatnya perintah Allah itu semacam ada dua sayap, dua sisi yang sulit untuk kemudian dimengerti. Maka akan terjadi suatu tafsiran yang bersifat reduktif atau sempit yang akhirnya bisa membuat saudara dan saya sampai kepada praktik-praktik yang salah. William Hendriksen itu menunjukkan mengenai pengaruh tafsir yang salah ini terhadap praktik kehidupan mereka, relasi sesama antar sesama, bahkan di dalam lingkungan sebangsa orang Israel dan juga dalam relasi dengan orang-orang yang bukan Israel. Jadi mereka membagi dua macam sesama atau dua macam manusia lebih tepatnya. Yang pertama itu disebut sesama, yang kedua itu adalah musuh. Makanya kasihilah sesama, bencilah musuh. Maka manusia dikategorikan menjadi dua kelompok manusia. Sesama dan musuh. Siapa itu sesama? Sesama adalah orang-orang yang berkebangsaan Israel. Yang tentu secara lahiriah datang daripada keturunan Abraham. Bahkan mereka kalau di dalam bangsa Israel itu sendiri secara lahiriah dari keturunan Abraham dipisahkan lagi. Dua macam kelompok Israel. Israel yang disebut sebagai orang-orang yang baik atau saleh. Misalnya itu adalah orang Farisi, ahli Taurat. Dan orang Israel yang dianggap tidak baik, jahat. Yaitu misalnya pelacur, pemungut cukai yang bekerja untuk orang Romawi atau penjajah dan penyamun. Lalu siapa itu musuh? Ini dalam kategori pemikiran daripada orang Israel. Musuh adalah para penjajah, orang bukan Israel. Lalu misalnya orang Samaria. Ya, orang Romawi yang pada saat itu menjajah mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cara pandang kepada Alkitab menentukan cara pandang saudara kepada manusia. Manusia dikelompokkan, dikategorikan berdasarkan apa yang saudara pahami tentang Alkitab. Kalau Alkitab yang saudara pahami itu reduktif, maka tidak heran jika saudara juga mengkelompokkan orang-orang berdasarkan cara yang reduktif. Siapa yang kemudian saudara sebut sebagai musuh? Siapa yang saudara sebut sebagai sesama? Itu sekali lagi ditentukan sekali dari cara pandang yang berdasarkan pemahaman terhadap Alkitab. Bapak Ibu,
Kalau kita lihat di dalam cara orang Yahudi berelasi, saudara, dengan pembagian kelompok manusia yang tadi, bahkan dalam orang Israel saja ada 2 kelompok Israel yang berbeda, saudara. Kelompok Israel yang dianggap sebagai saleh itu layak masuk surga. Sedangkan mereka yang dianggap sebagai tidak baik, Israel yang jahat itu dianggap sebagai tidak layak masuk surga. Sehingga saudara lihat dia punya cara berelasi ya. Mereka berelasi terhadap sesama ataupun terhadap musuh itu akan kelihatan bagaimana mereka menghormati atau tidak menghormati. Bagaimana mereka berlaku lembut atau kasar. Bagaimana mereka itu mengungkapkan kemarahan atau kasih mereka. Itu beda sekali, saudara. Beda sekali. Bagaimana mereka menganggap diri siapa yang superior dan siapa yang inferior. Cara pandang yang dianggap sebagai merendahkan sesama. Bahkan ada kategori yang tadi saya katakan elit rohani dan marginal secara rohani. Saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan karena ada di dalam lingkungan orang Israel. Orang Israel yang notabene-nya adalah penerima perjanjian Tuhan. Dan Kristus hidup di tengah-tengah mereka. Tetapi saudara lihat bagaimana cara mereka, praktik mereka berelasi. Sebenarnya kita juga bisa saja ada di dalam konteks yang kira-kira mirip. Mirip saudara ya, walaupun kita tidak hidup pada zamannya Tuhan Yesus. Saudara, kalau sekali lagi cara pandang terhadap Alkitab itu salah, maka menentukan bagaimana saudara menghormati sesama saudara. Saudara menghormati sesama karena motif apa? Tujuannya apa? Kenapa kita berkata-kata yang kasar atau lembut kepada sesama? Kenapa kita bisa menganggap diri lebih superior dan teman kita yang lain inferior dan seterusnya? Saudara, itu sangat ditentukan daripada cara pikir kita terhadap firman. Bukankah saudara dan saya juga bisa temukan di dalam praktik kehidupan gereja kita itu ada yang semacam diskriminatif satu terhadap yang lain. Entah itu berkaitan dengan urusan suku, urusan pendidikan, latar pendidikan yang berbeda, atau misalnya saudara juga bisa menyinyir ataupun menyindir rekan saudara oleh karena saudara mungkin menganggap dia itu tidak terhormat atau dia itu lebih rendah daripada saudara dan seterusnya. Praktik-praktik yang demikian saudara, pada akhirnya kita harus cari akar yang paling dalam. Kenapa saya punya praktik hidup seperti itu? Kalau berbicara dengan sesama selalu merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Kenapa saudara dan saya misalnya jatuh ke dalam dosa yang disebut sebagai elit rohani atau marginal secara rohani. Kalau saya di pusat misalnya, pokoknya jauh lebih tinggi daripada cabang. Ini saya ambil fenomena yang mungkin saja terjadi. Kalau saya ada di dalam budaya tertentu, saya lebih tinggi daripada yang lain. Saudara, ini adalah hal-hal yang berakar kepada salah tafsir Alkitab, reduktifnya cara pikir saudara terhadap Alkitab. Sehingga secara tidak sadar, saudara dan saya akan kemudian memperlakukan sama kita itu berdasarkan apa yang ada di dalam mindsetnya kita. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengerikan saudara. Karena GRI juga tidak imun terhadap situasi yang demikian. Mungkin saudara berpikir saya adalah orang yang memiliki kemampuan doktrinal, teologi yang baik. Tapi saudara harus ingat, teologi yang baik terverifikasi di dalam praktik hidup saudara. Sehingga saudara dan saya lihat di sini bagaimana Kristus begitu keras di dalam menegur para ahli Taurat orang Farisi. Karena mereka mengangkat suatu ajaran yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan menghidupi ajaran yang tidak benar. Bahkan mempengaruhi orang-orang Israel untuk hidup di dalam ketidakbenaran. Maka hal yang demikian kemudian dihentikan oleh Tuhan Yesus. Maka poin yang kedua, saudara dan saya belajar. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Saudara lihat di dalam ayat 44 kalimat Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu telah dengar firman. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus mengembalikan
tafsiran yang benar sekaligus memberikan revolusi moral kepada orang-orang pemuka agama Yahudi dan orang Israel pada zaman itu. Prinsip kedua yang kita pelajari dalam ayat 44. Mengasihi dan berdoa bagi musuh. Mengasihi dan berdoa bagi musuh berarti mengatasi, melampaui kepahitan, kebencian, amarah, dendam karena penganiayaan yang dilakukan oleh musuh kepada kita. Prinsip kedua yang saudara dan saya belajar di dalam firman Tuhan ayat 44, mengasihi dan berdoa bagi musuh. Mengasihi dan berdoa bagi musuh itu konkretnya apa, saudara? Konkretnya adalah saudara dan saya belajar mengatasi, melampaui kepahitan, kebencian, amarah, dendam karena penganiayaan yang dilakukan oleh musuh kepada kita. Kata kamu di dalam teks ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu itu siapa, saudara? Kamu ini mengacu kepada murid-murid Kristus. Yakni orang-orang percaya yang mana mereka mengalami penganiayaan, penderitaan karena iman kepada Kristus dan karena kebenaran. Mari kita bandingkan di dalam Matius 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 5 ayat 10 sampai ayat 11 di situ dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia, berbahagia. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang percaya yang telah dianiaya, dicela. Pada zaman itu kita tahu bahwa kehidupan kekristenan di masa mula-mula itu tidak mudah. Saudara dan saya juga sudah sering membaca sejarah gereja sejak awal mula. Bagaimana penganiayaan itu datang kepada orang-orang Kristen. Mereka dicela, mereka dicibir, mereka dianggap sebagai orang-orang marginal. Orang-orang yang bahkan kehilangan hak mereka oleh karena iman mereka. Harta benda mereka ludes. Bahkan nyawa mereka pun bisa kemudian direnggut oleh karena iman mereka. Apakah mereka mengalami kepahitan? Ya. Apakah mereka mengalami apa yang disebut dengan gejolak amarah dalam kehidupan mereka? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Orang Kristen itu juga manusia, saudara. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Namun mereka juga bergumul dengan keadaan jiwa mereka. Ketika mereka ditindas, mereka difitnah, mereka dianiaya bukan karena dosa. Ketika orang Kristen difitnah karena kebenaran, saudara, jujur di hadapan Tuhan, apakah saudara tidak mengalami kepahitan? Kepahitan, saudara. Apakah jiwa kita tidak dilukai? Dilukai. Saudara dan saya sangat mungkin ketika lihat orang itu kita benci kepada dia. Amarah dan keinginan untuk menyakiti balik itu sangat mungkin ada dalam diri orang Kristen. Mengapa? Karena kita adalah orang yang masih di dalam tubuh yang masih mungkin berdosa. Kita ada di dalam dunia yang masih mungkin berdosa. Maka saudara dan saya tidak imun terhadap pergolakan jiwa ini. Saudara dan saya akan berjuang habis-habisan bagaimana mematikan kepahitan itu. Mematikan kebencian dan dendam yang mungkin membara dalam jiwa kita. Saudara, ini tidak mudah. Dan ketika saudara membaca firman, aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu. Waktu bicara musuh saudara langsung terngiang-ngiang. Orang ini, orang itu. Yang buat saya luka, yang buat saya pahit. Bukankah itu sesuatu yang merupakan medan pertempuran iman? Saudara dan saya dipanggil untuk satu kehidupan yang berbeda daripada kehidupan dunia ini. Kehidupan yang berbeda daripada yang ditawarkan oleh Yudaisme. Saudara dan saya adalah orang-orang yang disebut sebagai murid-murid Kristus. John Piper ketika berbicara mengenai kepahitan, dia mengungkapkan mengenai kesukaran di dalam pengampunan. Mengasihi dan berdoa bagi musuh. Mengasihi saudara itu salah satu bentuknya itu adalah pengampunan. Dan pengampunan tidak mudah dilakukan oleh orang yang mengalami kepahitan.
Piper itu memberikan kepada kita satu gambaran kesukaran bagaimana orang yang sedang pahit hati belajar mengampuni. Dia bilang begini, Piper bilang begini, kalau kita orang percaya disakiti atau dilukai oleh mereka yang tidak percaya oleh karena iman, oleh karena kebenaran di dalam Kristus. Mungkin kita pahit hati, tetapi ada semacam suatu sikap hati yang lebih mudah untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Mengapa? Piper punya kalimat tuh indah sekali. Dia bilang karena kita ingat orang yang tidak percaya yang menghujat Kristus sampai dengan mati, dia binasa di neraka. Maka kita punya penghiburan, bukan? Ini agak lucu ya waktu saya baca Piper ya. Kita punya penghiburan. Ya sudahlah, toh dia nanti mati juga masuk neraka. Tapi bagaimana kalau yang menyakiti kita, yang memahitkan hati kita adalah sesama orang percaya. Bagi Piper dia bilang begini, ini lebih sukar. Kenapa? Karena kita punya ingatan bahwa orang percaya itu adalah orang yang telah ditebus oleh Kristus. Dia diampuni oleh Kristus. Maka itu berarti dia mati tidak masuk neraka. Wah, lebih sukar lagi. Dia bilang, wah ini sulit ya. Sulit sekali. Kenapa? Karena misalnya ternyata orang percaya yang melakukan kejahatan bersangkutan, mungkin kejahatan yang dilakukannya jauh lebih jahat daripada orang yang tidak percaya. Tetapi waktu kita mengingat kembali kepada pekerjaan Kristus terhadap orang itu, kok sepertinya luka itu makin dalam. Kepahitan itu jauh lebih dalam. Karena tentu kita punya ekspektasi bahwa seharusnya orang yang percaya, yang mengerti Kristus, yang mengenal kebenaran, harusnya memiliki sikap yang jauh lebih baik. Tetapi fakta yang saudara dan saya seringkali temukan adalah sangat mungkin orang percaya itulah yang menyakiti kita. Dan mungkin sekali orang itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Dan itu kepahitan, luka itu jauh lebih dalam. Dan pemulihan itu pun jauh lebih dalam. Sehingga kalau dalam hal ini saudara dan saya memperhatikan, masalah mengasihi musuh adalah sesuatu yang diminta oleh Kristus. Dan itu adalah sesuatu yang dimulai dengan apa? Dengan pengampunan kepada musuh. Dan pengampunan ini tidak berarti bahwa kita setuju kepada perbuatan dosa musuh tersebut. Tetapi pengampunan itu seperti yang Kristus itu lakukan. Ada semacam substitusi di dalamnya. Pengampunan itu ada substitusi di dalamnya. Kristus ketika mengampuni kita, ketika kita adalah pemberontak-pemberontak, kita belum percaya kepada dia, kita belum taat kepada dia, tapi dia mati bagi kita, dia mengampuni kita, ada substitusi. Ada substitusi, ada pergantian posisi di sana. Luka, kepahitan yang seharusnya tidak perlu dialami oleh Kristus. Tetapi melalui pengampunan, luka, kepahitan itu dipikul oleh Kristus. Maka pengampunan itu berat, saudara. Kenapa? Karena substitusi terjadi di sana. Saudara mengambil kepahitan itu, saudara mengambil rasa luka itu untuk saudara pikul pada diri saudara. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak nyaman, tidak mengenakan bagi kita. Tetapi itulah pengampunan. Tetapi di sisi yang lain, pengampunan bukan saja sekedar substitusi. Di mana kita memikul kepahitan, memikul luka itu. Tetapi juga ada pemulihan di dalamnya. Bukan saja memikul, tetapi juga memberi gift. Memberikan kasih, memberikan kebaikan, menunjukkan kepada orang yang mungkin secara mata manusia tidak layak menerimanya. Kebaikan, kasih, ya, kemurahan hati kepada orang bersangkutan. Saudara, ini yang kemudian ditunjukkan oleh Kristus kepada kita. Di atas kayu salib, dia menjadi substitusi kita, tetapi di saat yang sama, dia memberikan sesuatu yang tidak kita punyai. Dia memberikan kepada kita apa yang tidak kita punyai. Yaitu apa? Kasih Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah. Dia berikan dengan begitu limpahnya kepada mereka yang tidak layak. Maka ketika saudara dan saya melakukan pengampunan, ingat substitusi ini.
Substitusi berarti kita rela memikul kepahitan, luka yang ditimbulkan oleh musuh itu kepada kita, bukan karena dosa kita. Dan di saat yang sama, kita memberikan apa yang tidak dimiliki oleh musuh itu. Yaitu apa itu? Kasih, kebaikan, kemurahan hati. Yang mereka mungkin tidak pernah alami, mereka mungkin tidak pernah miliki itu. Bahkan mereka juga pengalaman untuk hal-hal yang demikian pun mereka tidak pernah temui dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sukar sekali. Tapi yang sukar ini adalah sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh orang-orang percaya. Mungkin dikerjakan oleh orang-orang percaya. Karena itu Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu yaitu para murid Kristus, mereka yang ditebus Kristus. Berdoa bagi musuh. Berdoa bagi musuh ini dalam arti yang seperti apa, saudara? Berdoa bagi musuh dalam arti bahwa berdoa bagi keselamatan dan pertobatan para musuh. Berdoa bagi keselamatan dan pertobatan para musuh. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan di dalam konteks Stefanus, mari kita baca sebentar di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-60. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-60. Kita baca dua ayat ini bersama-sama. Dua-dua ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Dan ternyata pasal 9, musuhnya yaitu Saulus bertobat. Bapak Ibu lihat ya, ini bagaimana substitusi terjadi. Stefanus yang mengasihi, dia pikul luka dan kepahitan. Dia pikul sengsara itu sampai dia mati. Tapi di saat yang sama, dia memberi apa yang tidak dimiliki oleh Saulus. Yaitu kasih daripada Allah. Kemurahan daripada Allah, kebaikan daripada Allah yang tidak pernah dinikmati oleh Saulus sepanjang hidup dia. Sampai dengan perjumpaannya dengan Stefanus. Kemudian Kristus bekerja dalam hidupnya pada pasal yang ke-9. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk keselamatan dan pertobatan musuh adalah sesuatu yang begitu penting. Mengapa? Saudara dan saya tidak pernah tahu siapa umat pilihan Allah. Mungkinkah musuh yang sedang menganiaya kita adalah umat pilihan Allah? Sangat mungkin. Kalaupun dia bukan umat pilihan Allah, saudara. Kalaupun dia bukan umat pilihan Allah, saudara dan saya wajib untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan kebaikan Allah kepada mereka melalui doa kita. Sehingga kita tidak menempatkan diri kita seperti musuh kita, yaitu membalas sakit hati kita seperti dia menyakiti kita. Tidak demikian. Ini sesuatu yang sangat mungkin dikerjakan oleh orang percaya. Mengapa, saudara? Karena sekali lagi, kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Kristus. Kita telah ditebus oleh Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus hadir dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus, sehingga memungkinkan dan memampukan setiap orang percaya untuk mengatasi dan melampaui segala kepahitan, luka, bahkan pembalasan dendam akibat disakiti oleh musuh. Bapak Ibu, ini sesuatu yang sekali lagi pergumulan orang-orang percaya. Tetapi pergumulan ini bukanlah pergumulan yang tidak mungkin diatasi, tidak mungkin dilampaui. Bukan. Sangat mungkin diatasi, sangat mungkin dilampaui. Poin yang ketiga. Ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Saudara dan saya belajar mengenai suatu prinsip yang begitu penting sekali. Kasih Allah Bapa adalah fondasi bagi kasih terhadap musuh. Kasih Allah Bapa adalah fondasi bagi kasih terhadap musuh. Kita baca ayat 45 sampai dengan ayat 47 bagaimana cara Matius menjabarkan kasih Bapa yang begitu agung bagi seluruh ciptaannya. Ayat 45 sampai 47 di situ dikatakan, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini adalah kalimat yang menunjuk kepada providensia Allah yang berlaku secara umum kepada seluruh ciptaan. Baik kepada orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Providensia Allah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Allah. Setelah dia mencipta, dia harus memprovidensiakan segala sesuatu. Mengapa saudara? Kalau dia tidak melakukan providensia, maka tidak ada suatu eksistensi yang tetap berlangsung di bumi ini. Bahkan bumi ini pun tidak bisa bereksistensi terus-menerus. Maka providensia Allah itu berbicara mengenai tindakan Allah untuk memelihara, mempertahankan alam semesta yang telah dia cipta ini untuk sampai kepada tujuan finalnya Tuhan. Sehingga kehendak Allah boleh terlaksana dalam kehidupan ciptaannya. Maka providensia Allah adalah sesuatu bentuk atau wujud kasih Allah kepada seluruh makhluk ciptaan Allah tanpa kecuali. Menariknya, providensia Allah ini diambil Yesus sebagai fondasi bagi kasih kita orang percaya kepada musuh. Kasih orang percaya kepada musuh. Sebagaimana Bapa mengasihi orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Tentu kasih ini adalah kasih yang bersifat umum, bukan kasih yang bersifat khusus. Kasih yang universal, yang bukan berkaitan dengan keselamatan. Tetapi berkaitan dengan pemeliharaan atas seluruh alam semesta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita belajar mengenai hal ini, maka kita bersyukur kepada Tuhan setiap kali memandang kepada dunia ciptaan Allah, memandang kepada diri kita, kepada keluarga kita, eksistensi seluruh keberadaan saudara dan saya sampai dengan hari ini. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan, belas kasih Tuhan. Di sisi yang lain, saudara dan saya perlu juga malu di hadapan Tuhan. Malu yang patut. Kenapa? Karena seluruh kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita seringkali kita hina. Seringkali kita tidak hormati. Seringkali kita itu anggap ringan saja, anggap sepele saja kebaikan Tuhan. Sehingga kita cenderung memanfaatkan providensia Allah untuk membuat dosa-dosa kita itu terus saja kita lakukan. Ini adalah sesuatu peringatan bagi saudara dan saya supaya kita belajar di satu segi mensyukuri kebaikan Tuhan, tapi di segi lain saudara dan saya lihat perlu koreksi dalam hidup kita. Apakah Tuhan memang melihat hidup kita itu benar-benar hidup yang mengasihi Dia? Hidup yang merefleksikan kasih Allah dalam kehidupan kita. Di dalam hidup kita saudara dan saya lihat bahwa manusia terus memberontak kepada Allah. Manusia terus saja menyakiti hati Tuhan. Tetapi di saat yang sama eksistensi manusia terus dipelihara oleh Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang membuat saudara dan saya memikirkan kembali tentang cinta kasih Tuhan yang seharusnya menghancurkan segala pemberontakan jiwa kita. Menghancurkan hati kita yang mungkin terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Kasihnya yang universal juga membuat saudara dan saya tergerak. Jika Allah mengasihi saya, yang bahkan tiap hari itu bisa memberontak kepada Tuhan, dan tiap hari bisa datang kepada Tuhan, minta Tuhan, Tuhan ampuni saya. Masakan kita tidak mengampuni sesama kita yang menyakiti kita, yang memahitkan jiwa kita? Bukankah saudara telah menerima kebaikan Tuhan? Dan pada saat yang sama seringkali saudara menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni saudara. Maka sekali lagi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ini menjadi penggerak utama, motif utama untuk saudara dan saya mengasihi mereka yang memberikan kepada kita tindakan-tindakan tidak adil. Tindakan-tindakan yang menyakiti. Padahal kita posisinya benar. Saudara, ini adalah sesuatu yang kita belajar daripada Bapa di surga. Kadang-kadang kita ini di dalam doa saudara, waktu kita minta ampun dosa, harusnya kita tuh malu sekali sama Tuhan. Hitung saja tiap hari saudara berdosa sama Tuhan berapa kali. Dan berapa kali kita datang minta Tuhan ampuni dosa kita. Atau mungkin juga kita lupa minta Tuhan ampuni dosa kita. Tetapi seringkali saudara yang mendapatkan kasih Tuhan yang demikian, kita sukar sekali untuk menyatakan kasih itu kepada sesama kita.
Kesukaran ini terjadi sangat mungkin oleh karena keegoisan jiwa kita. Hati kita yang terlalu self-center. Hati kita yang cenderung untuk memikirkan diri dan diri saja. Tetapi kita tidak memikirkan kehendak Allah di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita jalani dalam relasi antar sesama. Termasuk musuh yang menyakiti kita. Maka hari ini di dalam ayat 45-47. Melalui kasih Allah yang universal dan kepada orang percaya, kasih Allah yang partikular di dalam Kristus itu harusnya menjadi penggerak utama untuk kita mengasihi sesama kita. Sekalipun itu sukar luar biasa, tetapi disinilah saudara dan saya belajar menundukkan ego kita, menundukkan mungkin jiwa narsistik kita yang tersakiti. Pride kita yang tersakiti, menundukkan itu di bawah kuasa salib Kristus. Sehingga saudara dan saya bisa kemudian mengatasi, melampaui itu semua dan mengampuni sesama kita. Menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Bahkan itu adalah musuh kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa pengertian tentang kasih Allah yang universal itu sudah sangat familiar bagi kita. Tetapi seberapa jauh kasih Allah yang universal menjadi motif pendorong, penggerak utama bagi saudara dan saya juga mengasihi sesama kita. Memperlakukan mereka manusia sebagai manusia. Bahkan musuh. Kita kasihi dia sebagai manusia. Di mana Allah juga mengasihi kita. Mengasihi musuh. Mengasihi orang yang terus memberontak kepada dia. Seberapa jauh saudara dan saya menjadikan kasih Allah yang universal sebagai motif penggerak, pendorong untuk saudara dan saya mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Ini menjadi refleksi bagi engkau dan saya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Semakin saudara mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, harusnya kebaikan Tuhan menjadi penggerak utama untuk berlaku baik juga kepada sesama. Bahkan ketika saudara tersakiti amat dalam. Keempat, ayat yang ke-48. Prinsip yang saudara dan saya pelajari di sini adalah sempurna seperti Bapa di sorga, yakni dengan mengasihi musuh. Sempurna seperti Bapa di sorga, yakni dengan mengasihi musuh. Kata sempurna di sini ini tidak berarti bahwa Yesus sedang menuntut saudara dan saya untuk memiliki moralitas yang sempurna selama hidup di bumi ini. Bukan itu poinnya. Tapi saudara perhatikan kalimat ini. Sempurna seperti. Kata seperti itu berarti tidak sama dengan. Seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kata seperti mengacu kepada meneladani Bapa di sorga. Mengimitasi Bapa di sorga. Dalam hal apa kita meneladani dan mengimitasi Bapa di sorga? Kasih. Kasih kepada musuh. Di dalam refleksi saya terhadap kalimat seperti Bapa di sorga. Saya memikirkan bagaimana kita merefleksikan dalam hidup saudara dan saya keindahan kesempurnaan Bapa. Keindahan kesempurnaan Bapa melalui kasih kepada sesama, khususnya musuh. Seperti Bapa di sorga, seperti dalam hal apa? Dalam hal kasih. Waktu kita menyatakan kasih kepada musuh, berarti kita sedang menyatakan keindahan kesempurnaan Bapa di sorga. Kejahatan manusia, sistem dunia yang korup, seringkali menutupi pandangan manusia terhadap kebaikan dan keindahan kesempurnaan Tuhan. Sakit hati yang saudara alami, kepahitan yang kita alami seringkali menutupi pandangan kepada keindahan kesempurnaan Bapa. Sehingga keindahan kesempurnaan Bapa itu seringkali hilang dalam kehidupan kita dan berganti dengan saling menyakiti, saling memahitkan. Dan pada akhirnya rusak relasi dan terjadi sesuatu yang terus-menerus ada di dalam dendam yang membara dan selanjutnya. Bukankah itu yang ditawarkan oleh dunia kepada kita? Fakta yang saudara dan saya alami. Tetapi ketika saudara meneladani, mengimitasi Bapa, berarti saat yang sama saudara sedang menyatakan keindahan kesempurnaan Bapa dalam kasih-Nya yang kekal itu. Kasih-Nya yang sempurna itu kepada manusia yang lain. Dan bahkan memanggil manusia yang berdosa itu kembali kepada kasih kekal Bapa dalam Kristus. Saudara, dunia butuh saksi. Saksi kasih kekal Bapa. Saksi tentang keindahan kesempurnaan Bapa. Dan siapa yang menjadi saksinya?
kita gereja Tuhan. Orang-orang yang telah menerima cinta kasih Bapa di dalam Kristus. Kita wajib sempurna seperti Bapa di sorga. Karena itu haruslah kamu sempurna. Harus. Wajib. Tidak ada opsional pilihan yang lain. Saudara dan saya wajib kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Maka panggilan bagi saudara dan saya ketika mengasihi musuh adalah menyatakan keindahan kesempurnaan Bapa di dalam kasih kekal Bapa. Dan kasih kekal Bapa itu pusatnya, intinya adalah Kristus. Dengan demikian dunia mengenal kasih Bapa. Dunia mengenal Kristus yang adalah penyataan kasih kekal Bapa. Dan dengan demikian dunia boleh bertobat oleh karena anugerah Allah semata. Di dalam cinta kasih Allah yang dinyatakan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah firman hari ini. Kami berdoa mohon ampun di hadapan Tuhan. Sepanjang kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami telah banyak melukai hati Tuhan. Melalui kehidupan kami yang kurang mengasihi sesama kami. Bahkan ketika kami disakiti, kami cenderung untuk menyakiti kembali atau berbalik melawan orang yang sama dengan cara yang sama. Karena itu kami berdoa, Tuhan kiranya Engkau mengasihani kami, mengampuni dosa-dosa kami. Tolonglah jiwa kami, tolonglah hidup kami, agar kami hidup berpadanan dengan firman Kristus. Pimpin dan sertai setiap kami agar kami memenangkan setiap pertempuran iman kami melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.